Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di podcast Islam kita. Dan kali ini temanya adalah bijak dalam menggunakan gadget. Dan di sini udah ada narasumber yaitu Ibu Is dan saya Rufaida sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana nih Bu kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Nisrin sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Jadi sebenarnya Bu, saya pengen nanya, dalam pandangan agama sendiri, definisi sederhana tentang hal ini tuh apa Bu? Bijak bermedia sosial itu berarti dia menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab ya. Tidak mengesampingkan akhlak, adab, etika, atau yang paling penting adalah niat ya. Niat ketika dia menggunakan media sosial. Semua yang kita posting, yang kita tulis di media sosial itu bagaimana supaya tidak menyakiti hati orang lain gitu ya, karena dalam suatu riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda begini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Oke Bu, sebenarnya Bu, tentang permasalahan ini nggak menuju pada Gen Z doang ataupun Gen setelahnya ya. Tapi karena kita generasi penerus bangsa ini tuh kita nggak bisa terlepas dari namanya teknologi sendiri ya Bu. Jadi menurut Ibu kenapa hal ini penting banget buat kita penerus bangsa ini Bu? Nisrin sendiri apa ini maksudnya? Di sini sebenarnya maksudnya Gen Z Bu. Gen Z ya, bukan Gen Alpha ya? Bukan. Bukan milenial juga. Bukan. Baik, pelajar atau yang disebut sekarang terkenal dengan Gen Z ataupun Gen Alpha gitu ya, atau mahasiswa lah gitu ya. Sebetulnya mereka atau kalian itu tumbuh atau lahir dan tumbuh di zaman digital gitu ya, di mana perkembangan teknologi semakin canggih, termasuk di dalamnya adalah media digital. Nah, itu tentu saja yang namanya media sosial tidak terlepas dari kalian ya, karena mungkin keseharian dalam kehidupan kalian pasti bersentuhan selalu dengan media sosial, atau mungkin separuh dari aktivitas kalian itu, atau bahkan mungkin bukan separuh lagi ya, hampir sepenuhnya itu adalah beraktivitas di media sosial. Maka dari itu hal ini sangat penting sekali agar kalian itu Gen Z ataupun Gen Alpha itu tidak terbawa arus yang negatif. Itu penggunaan media sosial harus di bawah bimbingan. Artinya di bawah bimbingan orang tua ataupun di bawah bimbingan guru ya, orang dewasa. Karena memang harus ada mana yang layak untuk dilihat, mana yang tidak layak untuk dilihat. Iya Bu. Bahkan saking susahnya ada patah yang pernah bilang gini ya Bu, butuh satu kampung untuk mendidik satu orang anak ya Bu. Betul, betul. Nah Bu, terkait hal itu, di sini juga pengen nanya nih Bu, tentang hal flexing sama oversharing. Ya, menurut Ibu pandangan Ibu tentang dua hal tersebut terkait topik kita hari ini tuh bagaimana Bu? Sebetulnya kalau flexing, kalau kita memandang sesuatu itu atau menanggapinya dengan positif, itu akan positif untuk kita. Contohnya begini ya, banyak orang atau yang kita sebut konten kreator ya, konten kreator yang memposting setiap hari video ataupun foto kegiatan mereka. Mereka mulai memposting dari ketika mereka nol sampai mereka berhasil mendapatkan apapun gitu ya di media sosial itu. Nah itu mungkin tujuan mereka untuk memotivasi. Jadi bukan hanya sekedar pamer gitu ya, tapi ada unsur motivasi kepada konten kreator yang pemula gitu ya. Jadi mereka memberikan motivasi supaya tidak berhenti, karena perjuangan itu harus gitu ya. Berjuang itu harus. Nah kalau kita memandangnya positif, maka ketika menyikapi hal tersebut, kita menganggap bahwa oh itu adalah motivasi buat kita gitu ya, motivasi buat kita supaya kita mau berusaha lebih keras lagi. Karena dalam Al-Quran kan dikatakan ya bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah nasibnya sendiri gitu ya. Jadi kita harus berusaha dengan itu. Jadi flexing dalam artian yang positif, kita jadikan itu sebagai motivasi. Atau mungkin ada flexing yang sifatnya kita bisa lihat dari postingannya sendiri itu ya,
kita lihat itu suatu hal yang negatif, misalnya begini, dia pamer gitu ya. Misal nih punya barang-barang branded, diposting, punya apa gitu ya, diposting. Tapi di dalamnya itu hanya berkedok motivasi, tapi dia itu pamer gitu ya. Nah itu justru yang rugi adalah dirinya sendiri, karena dia akan jadi korban kejahatan digital nih. Iya. Jadi kejahatan digital di mana misalnya gini nih, banyak sekarang itu video-video yang muncul misalnya room tour, ya mempromosikan rumahnya, letak ruangan di sini, di sini, di sini. Itu pernah ada kan korban yang karena room tour, yang maling gitu kan, ya bisa tahu celahnya di mana untuk masuk ke sana. Atau dia membuat status dia udah dapat berapa misalnya ya, atau ekonominya sudah meningkat atau apa-apa, pencapaian dia gitu ya, dengan cara yang sombong menyampaikannya, itu sasaran empuk bagi para perampok gitu sebetulnya. Jadi kejahatan digital itu untuk dirinya sendiri. Kita harus sebagai umat Rasulullah gitu ya, kita justru harus mengikuti kata-kata Rasulullah yang mengajak kita untuk tawadu, rendah hati gitu ya. Jadi ketika kita punya apapun itu, kalau tujuannya untuk pamer ya jangan. Tapi kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain yang disampaikan dengan cara yang elegan, bukan dengan kesombongan, itu justru menurut Ibu bagus. Ya. Tapi Bu, di sini juga ada permasalahan lainnya Bu, kayak misalnya kita itu tujuannya itu untuk memotivasi orang lain ya Bu, dengan cara yang baik atau benar, bahkan elegan juga. Tapi ada namanya penyakit ain ya Bu. Iya. Kayak kebahagiaan kita itu menjadi kebencian bagi orang lain. Iya. Nah, buat Ibu bagaimana Bu? Ya, terkadang ada orang yang ingin dipuji oleh orang lain ya. Ketika tidak bisa dipungkirilah manusiawi, kita ingin dipuji oleh orang lain. Tapi ketika kita melakukan sesuatu atau memposting sesuatu di media sosial di mana kita ingin dipuji oleh orang lain, menurut Ibu buat apa gitu ya? Itu sangat berlebihan sekali gitu. Jadi ketika kita memposting sesuatu yang bermanfaatlah untuk orang lain, misalnya itu tadi yang membuat orang lain termotivasi dengan pencapaian yang sudah kita lakukan, bukan iri dengki gitu ya, bukan menyebabkan iri dengki karena kesombongan kita. Jadi kalau kita ingin dipuji ya sudahlah, sekeliling kita pun atau tanpa kita harus berdiri pun orang pasti akan bertepuk tangan dengan pencapaian kita nih. Iya. Justru dengan rendah hati itu orang lebih respect lagi gitu kepada kita. Ya Bu. Jadi terkait hal ain, jadi jawabannya begitu ya Bu. Di sini pengen nanya lagi Bu. Ya, oke. Gimana cara kita bisa membedakan berita yang asli, benar dengan berita yang hoax Bu? Itu sebetulnya harus pintar-pintar kita ya. Pintar-pintar kita berpikir kritis. Harus pintar-pintar kita juga memilah dan memilih berita yang benar atau berita itu tidak ada dasarnya gitu. Apalagi di era sekarang sudah menjamur tuh AI ya. Nah, dengan AI bisa membuat karakter atau video orang lain gitu dengan sama persis gitu ya, tanpa bisa dibedakan gitu. Itu kalau orang yang bermain di media sosial tidak bijak, dia akan percaya dengan berita apapun yang masuk tanpa memilah dan memilih dulu apakah berita tersebut benar atau tidak, tanpa diteliti dulu. Karena gini, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dikatakan bahwa apabila datang kepadamu orang yang fasik katanya menyampaikan berita, maka telitilah terlebih dahulu. Jadi kita harus meneliti terlebih dahulu berita-berita tersebut. Jangan langsung share gitu ya. Kalau berita bagus, misalnya update, langsung share tanpa kita tahu kebenarannya buat apa gitu. Kita harus lebih bijak lagi, lebih memilih apakah itu layak atau tidak oleh kita share. Membawa manfaat atau tidak untuk kita dan orang lain. Iya Bu. Terus juga nih Bu, dari medsos ini kan bisa secara nggak langsung ataupun secara langsung ya Bu, itu terekam jejak digital kita. Nah Bu, pasti kan jejak digital itu berpengaruh sama masa depan kita. Kayak kita mau kerja di luar ataupun tentang pendidikan. Nah menurut pandangan Ibu sendiri tentang hal jejak digital ini gimana sih Bu terkait masa depan kita masing-masing? Oke, jejak digital itu kan tidak akan bisa terhapus ya. Walaupun kita sudah menghapus tapi ada orang lain yang ini ya.
Tapi setiap apapun postingan yang kita upload di media sosial kita, yang kita bagikan untuk orang lain, itu tercatat oleh malaikat. Ya, tidak luput ya, tercatat oleh malaikat. Dan itu pasti harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Jadi jejak digital itu tidak akan bisa oleh kita itu dihapus begitu saja. Itu akan jadi amalan baik kalau kita postingannya baik, amalan buruk kalau kita postingannya buruk. Nah, dalam dunia nyata gitu ya, kita di dunia ini bahkan pernah dengar enggak Nisrin, dunia kerja atau sebuah perusahaan ketika menerima orang melamar kerja, yang pertama dilihat oleh mereka adalah riwayat media sosialnya. Pernah dengar? Iya benar Bu. Karena katanya kata siapa kalau menerima kerja itu ya, manajer atau apa tuh ya, mereka akan menilai pelamar kerja itu kalau melihat dari riwayat media sosialnya. Kalau riwayat media sosialnya itu jelek, mereka tidak akan menerima orang tersebut. Itu baru di dunia loh ya. Nah, apalagi di akhirat gitu ya, postingan kita yang harus kita pertanggungjawabkan gitu kepada Allah gitu nanti suatu hari nanti ketika hari kiamat. Nah, jadi kalau kita mau jejak digital kita jagalah seperti menjaga amal soleh kita. Karena amal soleh kita ditentukan oleh apa yang kita upload sekarang ini ya, zaman sekarang, apa yang kita unggah, apa yang kita bagikan kepada orang lain. Jadi jagalah jejak digital kita seperti menjaga amal soleh. Oke Bu, paham Bu. Sebenarnya Nisin pengen nanya banyak lagi ya Bu. Ya. Cuman kita cukupkan ya Bu. Satu pertanyaan terakhir Bu. Oke. Jadi gimana sih satu hal kecil yang bisa dilakukan kami para pelajar atau bahkan orang lain untuk mengurangi hal seperti tadi Bu? Baik, untuk kita ya, termasuk ibu juga ya, kita belajar sharing saja bagaimana untuk mengurangi hal-hal yang di media sosial itu kita jangan terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Pertama adalah literasi. Literasi itu penting ya. Ketika kita menerima suatu berita, kita harus literasi, baca dulu, jangan langsung sharing gitu ya kepada orang lain, jangan langsung dibagikan kepada orang lain. Kemudian kita juga harus berpikir kritis ya, berpikir apakah berita tersebut atau yang akan kita posting tersebut membawa manfaat atau tidak. Seperti yang Ibu katakan tadi, membawa manfaat atau membawa madorot ya, disukai Allah atau tidak disukai Allah. Karena kita sebagai umat beragama gitu ya, kita punya Allah gitu. Melanggar aturan ajaran agama kita atau tidak gitu ya. Atau postingan yang akan kita bagikan kepada orang lain itu justru membawa pengaruh positif atau pengaruh negatif untuk orang lain. Contoh seperti gini nih, ada seorang siswa gitu ya, cantik gitu ya, dia ingin mengupload fotonya cantik dan dia membuka kerudung loh nih, membuka kerudung, jilbabnya dibuka. Jadi tanpa penutup kepala, dia dipoto dengan cantiknya dan dia upload. Banyak orang berkomentar, banyak yang memberikan like, banyak yang komentarnya cantik sekali, senang banget kan, seperti itu. Padahal kecantikan itu gitu ya, bisa tidak dengan cara seperti itu. Gitu. Kita terlihat cantik dengan menggunakan jilbab pun kita bisa gitu ya. Justru ketika kita mengupload foto kita tanpa menggunakan jilbab, dengan memperlihatkan aurat kita, dan itu lama di medsos, kita uploadnya, siapa tahu ada yang sudah SS gitu ya, atau mungkin ada yang sudah melihat kita tanpa penutup kepala misalnya, atau ya apapun itulah, itu bisa menjadi dosa jariah loh Nis buat kita gitu ya, dosa yang selamanya nanti akan ada, apalagi ketika sudah terupload di medsos dan lama di medsos itu. Nah, jadi sebetulnya menjadi cantik atau menjadi ganteng atau menjadi pintar tidak harus loh seperti itu, gitu ya. Justru prestasi kita yang lebih membanggakan orang lain, gitu ya, bukan hal yang seperti itu. Kita berprestasi, kita berlaku baik saja itu sudah hal yang luar biasa yang bisa membanggakan orang tua kita, membanggakan guru kita, gitu ya.
kita menjaga harkat martabat kita saja itu sudah luar biasa. Itu sudah pencapaian yang luar biasa nih. Tanpa harus kita upload di media sosial, tanpa kita harus membagikan kepada orang lain. Kalau kita tidak punya sesuatu hal untuk dibagikan, ya sudah lebih baik diam. Diam itu lebih baik jika niat kita untuk diam itu bisa bernilai ibadah. Jika niat kita memang untuk menjadi orang yang baik. Mungkin itu. Masya Allah Bu, jadi materi ini tuh mendarah daging banget ya Bu. Jadi sebenarnya yang bisa Nisrin simpulin dari hal ini tuh satu Bu, Ya, hati-hati. Jadi teman-teman, kita kalau mau menggunakan medsos ataupun hal apapun terkait teknologi adalah hati-hati. Karena perbuatan sekecil apapun yang kamu lakukan sekarang bisa jadi itu pengaruh besar bagi masa depan. Mungkin kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan ataupun lakukan terhadap kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita rasakan, mendengarkan, atau melihat. Seperti dua belah mata pisau. Kalau pisau tersebut kau bisa gunakan dengan baik, maka itu bisa menjadi senjata terbaik kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa menggunakan pisau itu dengan baik, itu bakal menjadi bahaya buat kamu sendiri, entah tangan itu terluka, atau bahkan nyawa kamu bisa terluka juga. Jadi, dari materi ini terkait tentang bijak dalam menggunakan media sosial, banyak hal yang bisa kita ambil dari podcast ini. Dan terima kasih buat Ibu Is atas materinya. Sama-sama Nisrina. Dan saya host Nisrina pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.